Iya nge, buat sambal goreng gitu kan. Kalau si penjol kan cuma sambal goreng sama ikan asinnya. Nah Geboy lengkap nih. Ada sambal goreng, ada ikan asin, ada sayur asem, sama ada bau apa masakan-masakan yang lain enak-enak. Ngomong ke gua. Ciri khas Sunda. Pokoknya ciri khas Sunda lah. Serius nih, si penjol bener. Si penjol langsung lihat, ya kan bang, bau ikan asin sama sambal goreng. Bukan itu aja, ada sayur asemnya. Wah, keren juga nih kalau ada yang masak. Disuruhkan kali ada yang masak ya, tapi Assalamualaikum Sobat CP dimanapun Anda berada. Jadi memang pendakian ini sedikit samar. Dan baru teringat di saat gue ngobrol-ngobrol sama salah seorang pelakunya, yaitu Babe. Babe pun cuma ingat di saat kita ngebase di puncak hanya menggunakan 2 ponco dan beralaskan ponco, tetapi bawahnya tuh kita gunakan daun-daunan sehingga empuk kan, kayak kasur daun. Babi ingetnya cuma itu doang. Nah, tetapi karena ada ingatan awal, akhirnya gue jadi ngerunut nih berdua Babe nih. Wah, inti kejadiannya sebenarnya ada di puncak gede Wan, pas malam-malam ya. Tetapi insya Allah bisa diceritakan lah ke teman-teman dan cukup menarik untuk didengarkan. Kita langsung masuk ke ceritanya Wan ya. Iya, biar nggak penasaran. Ini awalnya sih agak lupa Wan, Pak, karena memang dulu itu tempat nongkrong kan kalau nggak di rumah gua, rumahnya Babe, rumah Anang atau rumah Geboy. Jadi kita punya banyak tempat nongkrongan lah. Ganti-gantian. Dimana saat itu kita sangat kompak. Ya, kadang kumpul di rumah ini, di rumah Babe, rumah Geboy atau rumah Anang atau rumah gua. Pokoknya intinya saling mengunjungi pada saat itu sehingga persahabatan kita cukup kental Wan. Dan saat itu frekuensi pendakian itu lagi tinggi-tingginya Wan. Padat bener. Lagi padat banget itu karena fisik lagi gila-gilanya. Itu umur gue baru 19 tahun Wan. Wah, antara 19-20 dah ya. Itu masih jangan tanya dah. Masih gacor. Saat itu benar-benar gila. Kalau nggak salah sih awalnya tuh ya karena biasa tuh celtak-celtuk. Siapa lagi kalau bukan si mulut kompor meleduk tuh si Geboy ya, celtak jadinya kayak gitulah. Terus akhirnya tercetuslah Tuan pendakian ke Gunung Gede. Sebenarnya pesertanya tuh kayaknya lebih dari 5, tapi yang teringat hanya 5 orang. Daripada berspekulasi, ya udahlah, yang ingat aja yang ada sebutinnya, karena emang rentan waktunya udah cukup lama. Jadi seperti tadi Ridwan bilang, ada satu tokoh yang mungkin cukup lucu ya dan belum familiar, yaitu Penjol. Penjol itu tetangganya Panjul. Dan si Geboy ini sebetulnya tuh temen lu ada-ada aja nge. Kalau nggak Panjul, Penjol ya. Iya. Saat itu si Panjul nggak bisa ikut. Nggak tau lah apa yang bisa ikut cuma si Penjol. Jadi Penjol, Bewok, Babe, Geboy berlima lah jatuhnya sama gua. Itu triggernya malam-malam gue lupa Wan. Ya pokoknya gue lupa Wan. Triggernya apa? Tahu-tahu gue Bewok sama Penjol nginep tempatnya Babe. Malam itu banyak sih yang mau ikut, tapi terkendala sama duit. Ya, saat itu duit langka Wan. Udah akhirnya ngobrol 5 orang lah yang teringat ya. Gue, Penjol, Bewok, Babe sama si Geboy. Besok kita putuskan untuk berangkat. Biasa tuh malamnya begadang Wan. Ya elah sepik biasa berangkat pagi ya nggak, cuma teori doang. Bangun tidur jam 11 Wan ya nggak, belum makan, belum mandi, belum ngopi, belum ngerokok. Yang rencananya semalam itu berangkat jam 9 jam 10, ujung-ujungnya berangkat jam 2 Wan. Jam 2.
Ya ini hasil obrolan gue sama Babe ya, sedikit banget teringat. Setelah udah siap tuh, udah barang-barang logistik, alat-alat udah rapi, udah seperti biasa lah. Dari rumah Babe kita ke stasiun Depok Lama, dari stasiun Depok Lama kita lanjut ke stasiun Bogor. Ya di kereta seperti biasa lah, kereta zaman dulu tuh masih banyak tukang asongan ya, masih banyak pengamen, tukang palak dan lain-lain. Tetapi kayaknya sih waktu itu aman-aman aja. Sampai di Bogor kita juga aman karena beli tiket gitu. Enggak nyeplos, enggak, karena bawa keril kan. Susah kalau bawa keril ya. Lagian cuma gope apa 400 perak belum, nggak usah gue lupa deh. Antara itulah pokoknya ongkosnya. Apa harga kartisnya tuh kan. Keluar stasiun Bogor, biasa jalan kaki Wan. Sambil ngobrol-ngobrol saat itu, ya udah jam berapa ya? Mungkin nunggu keretanya aja sekitar setengah jam. Terus keretanya dari Depok Lama ke stasiun Bogor ya sekitar 50 menitan lah ya, atau 40 menit. Tuh udah 80 menit lah. Taruh kata 2 jam lah Wan. Akhirnya sampai ke Baranang Siang itu sekitar jam 4-an. Ya kurang lebihnya ya kalau di jam-jamin. Terus di Baranang Siang itu ya kita nunggu ini mobil jurusan Bandung, kebetulan udah ada tapi masih ngetem. Dulu bus Bogor Bandung masih ada tuh Wan yang lewat Puncak. Kalau sekarang kan udah nggak ada tuh, semuanya udah dilewatin tol ya. Udah, itu pun bis mungkin sekitar setengah jam ngetem baru dia jalan. Ujung-ujungnya kita sampai ke Pasar Cipanas itu sekitar jam 7 lah, atau mungkin lepas maghrib lah. Karena memang jalanan waktu itu belum terlalu macet. Hambatannya tuh paling cuma ngetem aja di Ciawi kan. Ngetemnya di Ciawi rada lama, selebihnya udah langsam. Ya tapi habis zaman ketika lewat jalur Puncak enggak juga payah dia. Kita istirahat dulu, cek and recheck barang lagi tuan. Waktu itu kalau nggak salah kita kelimpungan nyari minyak tanah Wan. Nyari minyak tanah karena ternyata minyak tanah gak ada yang bawa. Nah untungnya tuh setelah cari-cari di sekitaran Pasar Cipanas adalah satu warung yang buka dan kebetulan menyediakan minyak tanah. Belilah kita 1 liter tuh Wan. Karena di saat itu kalau nggak ada parafin, minyak tanah, spiritus. Cuman itu doang Wan. Ya 3. Kompor gas sudah ada Wan, tapi itu barang sultan Wan, barang mahal. Tenda adum udah ada tapi juga barang sultan, barang mahal. Sleeping bag juga udah ada tapi lagi-lagi barang sultan Wan, barang mahal gitu ya, kita nggak bisa beli. Zaman sekarang ya. Zaman sekarang lah buset kayak kacang goreng gitu ya. Kagak punya tinggal nyewa. Iya, dulu waduh ribet dah. Alhamdulillah tuh dapat setelah udah logistik dicek udah cukup semua, kayak mie instan, roti yang cepean tuh Wan, roti keju, roti coklat. Kalau sekarang kan 2.000-an sama 1.000-an tuh ya. Dulu cepean. Iya, udah 10 kali lipatnya ya. Jalan doang. Biasalah. Kita jalan kaki dari Pasar Cipanas menuju ke Gunung Putri. Kadang-kadang gue nggak habis pikir Wan. Naik motor aja lama Wan. Iya, motor juga. Nah ini gue jalan kaki Wan, bobo keril aja Wan. Keril isinya penuh lagi. Ya itu jangan ditanya Wan, berhenti mulu sepanjang jalan. Ya biasanya tuh kita berhenti lepas istana itu tuh istana. Nah, lepas tembok istana kita duduk-duduk tengah jalan. Karena saat itu udah sepi Wan. Udah jam 8 itu ke atas. Apalagi di daerah Gunung Putri udah nggak ada orang Wan, masih sepi banget. Sekarang aja sepi kalau biasa. Iya, apalagi dulu gitu ya, yang kebon. masih belum jadi tempat favorit. Nah, jalur favorit kan dulu lewat Cibodas. Intinya tuh lepas tembok istana kita istirahat, terus pas pengkolan tuan, gue punya kenangan dah tuh di situ sama Neng Gelis. Itu juga istirahat, terus jalan sedikit, nanti ketemu agak datar, ketemu pos ronda tuh sebelah kiri istirahat. Ya, capek Wan, gila bobo keril Wan. Jalan aspal lagi, neknya pakai G Wan, G-nya ada 7 lagi nege. Terus nanti ketemu kandang ayam sebelah kanan, sebelah kirinya kebun-kebun, tanjakan Parawan. Pas belokan tuh kandang ayam kita istirahat. Biasanya di situ nanti naik ke atas dikit kita nimpukin ini Wan, kalau lagi berbuah. Pohon alpukat. Kalau nggak salah, sampai sekarang tuh masih ada tuh pohon alpukatnya tuh. Nah saat itu nggak tahu dah ada apa kagak. Saking seringnya gue nimbukin alpukat di situ gue lupa. Terus udah 12 lagi. Singkat kata setelah kita masuk ladang tuh kita nyelos Wan. Ya, sambil mindik-mindik lah ya biar nggak ketahuan.
Setelah jalan sekitar setengah jam sampailah kita ke kali. Di kali ini langsung lah istirahat tuh. Kalau untuk percakapan gue lupa ya. Gue juga kemarin sama si Babe inget-inget percakapan. Lupa udah percakapan mah lupa dah. Belas ada lah sedikit-sedikit inget gitu. Tapi ya sedikit banget gitu ya. Di situ kita istirahat langsung tuan. Emang capek langsung kita makan duluan. Biasa mie instan. Plus sayuran dari kebun paman. Ya nggak biasa. Depan gue teriak nih. Pak Tani bagi sayur, belakang nyawatin, ambil, jangan banyak-banyak ya. Makasih Pak Tani, ya sama-sama. Nah ini kali dulu terkenal banget Wan, angker. Di sini konon katanya, ya itu dihuni oleh ribuan pasang mata juga nenek-nenek. Ya, dan bukan katanya sih ya, gue beberapa kali ketemu ribuan mata di sini, kayak kunang-kunang itu beberapa kali lah pada era 90-an. Juga nenek-nenek itu juga sering ketemu, tetapi pada waktu itu kayaknya enggak Wan. Yang gue ingat enggak, jadi kita aman-aman aja. Itu entahlah, mungkin ada sejam kali Wan, karena emang capek Wan jalan dari bawah. Jadi kita habis makan, ngudut, ngopi, santai-santai. Dan kalau dari situ kan udah titik aman Wan, istilahnya udah nggak mungkin ketahuan sama petugas lah ya. Ranger dulu kan GPO terkenalnya, itu udah nggak mungkin ketahuan. Kalau dari situ udah aman lah. Setelah udah cukup istirahat kita lanjut lagi tuan, nyebrang kali naik dulu tuh jalan yang ke kirinya itu Wan, itu air Wan, air ngalir di situ tuh. Becek banget emang, bisa dikatakan tuh masih hutan belantara lah, masih hutan-hutan rasa mala waktu itu. Jadi ladang. Terus nanti kita belok ke kanan tuh parah tuh Wan nanjaknya, dan jalannya belum dibatu-batuin kayak sekarang Wan, masih tanah. Licin tuh Wan, bisa sering banget kepleset di situ tuh. Dan gue beberapa kejadian lah di sini, ya kejadian-kejadian cukup aneh nih. Karena itu namanya Tanah Merah Wan. Tanah Merah pun di Gunung Gede lewat jalur Putri salah satu spot yang cukup angker saat itu ya. Kalau sekarang nggak ada, udah ada warungnya. Lagian nggak ada ceritanya pendakinya gunung takut sama setan gitu ya. Soalnya setan yang paling serem mah bukan itu. Itu mah dibaca ayat kursi hilang ya. Kalau setan yang di dalam hati sama di pikiran ini ya yang paling berbahaya. Dulu jalurnya belum ke kiri Wan, tapi kita dilurusin yang ada plang tuh. Kita lurus terus langsung nanjak nukik. Wah enak batuan licin juga kan. Belokin ke kiri. Kira-kira setengah jam lah sampailah kita ke Gapura terus Rumah Gede. Di Rumah Gede nih Wan, biar kata capek kagak bakal nih mau istirahat, apalagi malam-malam, siang-siang aja ogah gitu kan. Nggak terkenal ya. Iya terkenal banget itu Wan. Udah bablas tuh Wan sampai ke Legok Lenca. Di Legok Lenca tepar Wan. Istirahat lagi tuh. Lumayan lah. Air rada boros tuh, glagluk biasa Nutrijos ya nggak, Nutrisari sama Extra Jos. Zaman dulu masih mau gue minum kayak gitu, kalau sekarang gue udah ogah. Jantung gue duk nggak karu-karuan kalau sekarang. Kalau dulu enggak Wan. Kita habis minum itu Nutrijos, ngobrol ngerokok, ya nggak tau lah berapa menitnya. Lanjut lagi ke Buntut Lutung. Di Buntut Lutung ya itu kan jalur dari Legok Lenca ke Buntut Lutung panjang. Tapi belum terlalu terjal Wan, jadi mungkin sekitar 50 menitan lah ya. Itu malam-malam udah sekitar jam 10-an kurang lebih lah. Kita istirahat di Buntut Lutung agak lama Wan. Itu sekitar sejam atau 2 jam lah. Karena apa? Di Buntut Lutung kita gelar ponco, ya kita gelar ponco. Terus kan biasanya bawa ponco 2. Pasti waktu itu kita bawa ponco 2. Karena apa? Kita nggak punya tenda. Ada tenda tapi tenda pramuka yang beratnya nauzubillah minjalik. Kayak terpalu. Iya, paling malas bawa tenda pramuka kecuali ada yang mau bawa. Kebetulan waktu itu nggak ada yang mau bawa. Oh nggak berat, akhirnya nggak dibawa. Ada lah mungkin Wan itu sampai jam 2-an lah kita tidur di situ. Capek banget Wan. Iya jalan kakinya iyalah, jalan kakinya dari Pasar Cipanas bro, bukan dari Gunung Putri. Itu sampai sekitarnya kurang lebih jam 2 ya kalau di jam-jamin ya, kurang lebihnya itu dibangunin sama Geboy. Lanjut. Bangunin semua ya, malas-malasan gitu lah Wan. Seingat gue sih nggak ada apa-apa lah. Aman-aman aja. Cuman kalau masalah merinding kayak ada sesuatu tuh biasa banget lah, namanya di gunung itu wajar. Kalau andai pun ada penampakan pun saat itu mungkin ada, kita pun nganggapnya wajar aja Wan, biasa ya, karena apa ya memang di gunung gitu. Dan kebetulan kayaknya memang nggak ada, jadi kita enjoy aja tuh. Kalau untuk tegang-tegang mah gue rasa ada, dan gue juga rasa waktu itu juga ada tegang-tegang, tapi nggak ada apa-apa lah. Dulu Buntut Lutung terkenal banget tempatnya macan kumbang Wan, sama macan tutul.
tempat mainnya gitu ya. Tapi alhamdulillah waktu itu nggak ada. Udah lanjut lagi tuan dari Buntut Lutung, lepas Buntut Lutung mau ke Lawang Saketeng, lo tahu sendiri jalur kan. Ya nggak, G-nya baru 6 nih, belum banyak. Wah itu terseok-seok tuh, sampailah kurang lebih 50 menit atau 1 jam kita ke Lawang Saketeng. Di Lawang Saketeng istirahat lagi wan. Dulu Lawang Saketeng masih seumprit, nggak segede gini ya, kecil dan masih dan pos itu dulu Lawang Saketeng gue ingat. Cuman pos tanpa shelter gitu, dia pos doang tapi tanpa shelter. Di sini istirahat lagi, bablas lagi ke Simbang Maleber. Nah masih enaknya juga G-nya 6 juga tuh, belum banyak dah G-nya, parah. Kurang lebih ya 50 menitan lah sampai kita di Simbang Maleber. Itu udah mungkin 2 jam lah ya, dari Buntut Lutung sampai ke Simbang Maleber itu sekitar 2 jaman, mungkin udah sekitar jam 4-an doang. Kita istirahat sekitar setengah jam, suara talim sayup-sayup udah kedengeran wan, kedengeran sayup-sayup. Nah namanya pakai toa ya, walaupun kita di atas kedengeran tuh sayup-sayup. Lanjut lagi sekitar jam 5-an lah kurang lebih, udah kelihatan merah-merah gitu, sampai si Surken alun-alun timur itu ya mungkin jam 6-an ya kurang lebihnya ya, kurang lebih jam 6 lah ya. Kita istirahat lagi terus langsung bablas ke alun-alun barat wan. Nah di alun-alun barat ini langsung dah tuh yang pada ontak ya, termasuk gua waktu itu ontak juga, aus G-boy ontak juga dia, minum sepuas-puasnya. Nah sebelum istirahat gue bilang sebelum tidur, emang niat kita tiduran tapi nggak buka bivak, makan dulu udah, karena memang semuanya rata-rata bawanya mie instan wan, paling cemilannya roti yang cepean gitu kan. Jadi kita waktu itu kalau nggak salah pagi-pagi masak mie instan pakai biasa sayuran dari kebun paman ya nggak. Ada pucuk labu, ada labu siam yang muda-muda, ada kembang kol gitu. Semuanya tuh gratis tuan di kebun engkong gua ya nggak, kebun paman gua luas di Panas. Tinggal metik baik. Udah tuh makan wan, setelah kenyang kita cari lapak tuan di pinggiran alun-alun barat yang mau ke arah puncak. Kita cari agak teduh dan nggak terlalu kena angin. Udah tuh gelar-gelarin aja ponco, gelar-gelarin ponco, terus pakai ponco lagi, tidur wan. Wah nyenyak wan, karena semalaman suntuk. Kita kan jalan wan, bayangin kita jalan dari Pasar Cipanas. Waduh gitu sampai Surken tuh alun-alun barat juga benar-benar tepar wan, tidur wan. Wah tambah lagi wan, kenyang wan. Wah jadi udah nyenyak. wah nyenyak benar tuh, tidur benar-benar nyenyak. Bangun-bangun sekitar mungkin tengah hari lah wan, jam 11-an. Ya nggak bareng bangunnya. Gue termasuk bukan yang pertama, kalau nggak salah yang pertama bangun itu si Penjol masih bewok. Mereka udah nyari itu tuh RB. Yang kuning-kuning tuh udah pada panen tuh, toto udah banyak. Dan dulu masih ada ini kan stroberi di deket-deket aliran sungai tuh, stroberi liar yang merah-merah kecil gitu. Pohonnya ada durinya. Cuman bentuknya stroberi beneran, bukan kayak beri gitu kan, bukan. Bentuknya kayak stroberi emang merah. Betul, merah banget. Dia asem-asem gimana gitu ya, pokoknya enak. Itu si Bewok Panju udah dapat banyak banget tuh. Wah, mereka baru makan dikit, begitu kita bangun kelar. Pagi-pagi, ya harus sendiri nih, walah yang ada aja ya, rame lah. Itu sampailah sekitar jam ya tengah hari ya Wan ya, kalau di jam-jamnya antara jam 11 atau jam 1 lah. Planningnya kita mau tembus nih Wan, langsung kita tembusin aja Cibodas, nanti kita malam-malam nongkrong, kalau penjaganya udah nggak ada baru kita keluar. Nah rencananya gitu kan, di alun-alun barat tuh ngobrol-ngobrol, udah makan, udah ambil air kalau gitu, penuhin air seorang 4 botol lah gitu. Oh jangan banyak-banyak ya, 2 botol aja, ntar kan kandang badak banyak air kata si Geboy. Oh ya udah 2 botol deh, akhirnya seorang 2 botol tuh Wan bawa. Lumayan kan, jadi ada 10 botol 10 liter tuh. Udah kita lanjut tuh Wan, setelah makan santai kita lanjut ke puncak Gunung Gede. Udah sekitar jam 1-an ya kurang lebih ya, sampai puncak Gunung Gede ya sekitar setengah 2-an. Terus kita istirahat Wan, dan gue inget mulai dari naik di Gunung Putri itu, di sawah-sawah, di ladang, sampai kita ke alun-alun timur, alun-alun barat, kita nggak ketemu rombongan lain Wan, only kita. Dan saat itu kalau nggak salah awal Agustus, di mana cuacanya tuh masih dingin-dinginnya Wan. Ya. Agustus sih. Iya, lagi dinginnya tuh gue tuh. Di puncak itu cuaca cerah Wan, bagus banget. Pemandangan itu bagus banget. Akhirnya mungkin ada sejam lah.
kita nikmatin pemandangan tuh di area puncak pasnya, terus di atas gue ngobrol-ngobrol lagi. Ya kalau nggak salah obrolannya ya gini lah kira-kira nih ya. Boy, kalau kita ke Cibodas repot lah boy. Kita harus nunggu petugas. Nggak ada, belum tentu nggak ada. Jangan-jangan pas kita keluar ketangkep, repot lah boy. Mendingan kita balik aja lagi lah. Kita turun Gunung Putri lagi. Kalau nggak kita turun lewat Simpang Meleber. Tadinya si Geboy nggak mau, cuman akhirnya setelah yang lain pada ngikutin gua, Geboy mau tuh. Ya udahlah sini aja. Karena memang udah sepakat. Ya udah kita balik lagi deh ke ini. Ke Surken gue bilang kayak gitu. Di sini mah dingin. Nah di sini entahlah apa triggernya, apa penyebabnya. Intinya kita akhirnya nggak turun juga ke Surken Wan. Tahu-tahu kita bikin bivak di atas di puncak itu. Jadi kita naik ke puncak gede kan, sebelah kiri dulu tuh ada tempat agak datar Wan di situ dan dia ketutup Candigi agak kerapet. Kalau sebelah kanan itu angker Wan, males. Banyak yang aneh-aneh di situ zaman dulu. Nggak usah malam-malam, siang-siang aja suka ada orang wirawiri di situ. Sebelah kanan puncak. Nah, sebelah kanan puncak yang tunggu tuh ke kanan. Kalau kita madep ke arah kawah. Pada malas, ya udah di sini aja. Dan di situ hembusan angin nggak terlalu kencang gitu kan. Ya udah. Kalau nggak salah tuh kita bikin bivak tuh langsungan pakai 2 ponco kan. Kita bikin 2 ponco. Jadi kan agak gede, orangnya 5. Biasa tuh salah satu bagian, kalau nggak salah ya bagian kirinya tuh kita tancap-tancapin ini. Ranting Candigi yang masih ada daun-daunnya tuh kita tancap-tancapin. Ya ngerusak dikit. Mohon maaf ini soalnya kreatif ya. Jadi kita babat-babatin, ujungnya kita lancipin, kita tancepin di posisi begini dulu, nanti baru kita silang-silang tuan. Silang-silang sampai rapet banget man, rapet. Ya itu angin udah sedikit, tambah lagi nanti kita biasanya kan bawa trash bag tuh. Kita sobekin trash bag, kita selipin lagi. Nah itu biasanya angin pure nggak masuk sama sekali. Udah aman. Nah udah gitu bawahnya kan batu-batu tuan. Kalau kita langsung taruhin ponco kan sakit. Udah kita langsung inisiatif cari daun wan, daun-daun kering. Itu kita kumpulin tuh, langsung pada nyari daun-daun tuh. Rajin lah waktu itu kalau mau enak tidur ya harus kayak gitu. Ya termasuk metikin juga ada wan gitu, mau tekin gitu kan. Itu sampai tebel lah kira-kira segini tuh alas daunnya. Baru kita taruhin ponco. Kita gelarin ponco tuh. Wah empuk wan. Masukin langsung barang-barang. Itu udah mungkin ya kalau dijam-jamin jam 5-an lah ya. Udah masukin barang-barang semua yang nanti malam dipakai. Kalau bisa jangan kena angin, diplastik-plastikin dulu. Nanti aja dipakainya kalau kita udah mau tidur. Beres. Si Bewok waktu itu nyari kayu. Si Penjol sama Bewok tuh, sama Babe nyari kayu. Gue masak sama si Geboy. Tuh anak-anak nyari kayu lumayan banyak kan. Gue bilang jangan ini ya, jangan mata-matain ranting. Gue bilang kayak gitu. Cari aja, sono. Cari aja tuh batu batang Candigi. Karena memang mereka nyarinya lama kan. Begitu balik lumayan banyak wan dapetnya wan. Jadi bolak-balik wan. Lumayan banyak tuh. Begitu kayunya udah siap, udah gue kumpulin tuh material-material yang kecil-kecil dulu ya nggak. Cari sama plastik, susun lah nih yang gede-gede dulu kita bentuk segi 4. Dia gede gitu kan. Terus tengah-tengah tuh material yang kecil-kecil tuh, ranting-ranting kecil yang kering-kering tuh gue patah-patahin yang banyak. Terus plastik wan, celupin minyak tanah, taruhin plastik. Taruhin plastik yang banyak, terus ranting lagi yang kecil-kecil kan, banyak. Terus plastik lagi sobek-sobek, celupin minyak tanah, baru bakar wah. Nah itu jadi kan api jadi, udah bagus, baru masukin material-material yang lebih besar lagi, kita tumpuk. Ya. Kita tumpuk, biasa bersilang-silang gitu kan, supaya apa oksigen tuh bagus. Soalnya bikin api kalau terlalu rapat, nggak ada celah oksigen itu nggak kebakar wan, nggak bisa jadi. Api jadi. Masakan jadi, kalau nggak salah tuh waktu itu kita makan mie instan, biasa mie instan sama sayuran dari kebun paman. Ingat-ingat gue nih udah agak gelap wan, udah. Terus selesai makan tuh udah gelap total. Cuaca waktu itu cerah banget wan, lepas maghrib itu bulan yang separuh gitu wan, tapi masih ada sabitnya dikit. Tapi udah gede dia, itu ada di sebelah kiri tuh, itu gede banget tuh, cakep wan, bintang-bintang juga cerah. Terus angin di arah Gunung Gemuruh tuh kedengarannya walaupun menyeramkan tapi enak gitu lah. Hembusan angin di puncak juga nggak terlalu gede wan. Jadi walaupun dingin kan kita udah pada ini wan, udah jaketan, sarung tangan, kupluk ya.
Kan ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu, cuman kaos kaki pasti bawaan. Udah ada yang pakai sarung juga. Kita kumpul lah tuh depan api unggun, ngobrol-ngobrol, Wan, ngopi. Gue inget banget saat itu nggak ada pendaki, Wan, cuman kita doang. Berlima-lima doang. Berlima-lima doang itu. Sambil ngopi, sambil nikmatin pemandangan ya. Sesekali ada yang ke pinggiran kawah lah, lihat-lihat gitu kan. Wah, karena emang cerah banget, kelihatan kan, dasar kawah juga kelihatan. Oh, cakep. Enjoy. Wah, bener-bener cakep deh. Itu nggak tau lah sampai berapa jam itu kita sempet juga nyari-nyari kayu lagi untuk biasa, Wan. Ntar pagi-pagi kita harus ada api nih kan, karena kita kan peralatan minim. Karena peralatan minim, keterampilan nggak boleh minim, Wan. Kita harus rajin supaya apa? Supaya kita nggak terlalu dingin. Satu, kedua, itu kan dari luar. Yang kedua dari dalam, makanan kita harus kenyang. Nah itulah sambil ngopi biasa nyemil, Wan, roti yang ada. Kadang-kadang sambil ngopi juga itu kebangkol makanin aja ya nggak, pokoknya perut kenyang dah. Sambil ngobrol-ngobrol nggak berasa tuh, Wan, ada sekitar 2 jam nggak lama si Beok masuk, dia pakai tuh sarungnya, trainingnya, sarungnya, terus ponconya, terakhir trash bag, ya, bantalan pakai bawaan dia tuh, baju gantinya. Nggak lama kedengeran suara wah, hilang. Udah, Bewok, terus Babe, habis ngopi, dingin gua, ngantuk, kata si Babe gitu kan. Masuk si Babe, nggak lama ya sama tuh, udah pakai peralatan yang SOP kita, kedengeran juga suara ngoroknya. Tinggal gue, Penjol, sama si Geboy masih di depan api unggun bertahan. Ya karena apa ya, gue dulu, Wan, demen banget yang namanya di depan api. Kadang-kadang aja gue tidur nggak dalam tenda, Wan, tapi depan api. Apalagi ini ada temennya si Geboy, wah cocok banget dah. Sambil itu, ya kalau kayunya, kan kita emang bikin api unggunnya kecil, Wan, sengaja nggak terlalu gede gitu. Kenapa? Biar hemat kayu kan. Karena nggak ada material yang gede-gede, ya beberapa aja yang gede-gede itu kita taruhin lagi sambil ngobrol. Nggak lama Penjol ngomong, bang, buat masakan ya? Si Penjol ngomong kayak gitu, ngomong ke gua, masakan apaan? Ini bang, buat sambal goreng katanya sama ikan teri. Wah enak banget, siapa yang masak ya? Ada yang camping kali ya? Ada yang ngebase kali ya? Masa sih? Gua sebenarnya udah agak deg tuh waktu dia ngomong, cuman positive thinking ya nggak? Tetap positive thinking. Iya kali ada yang ngebes kali ya. Kapan datang kan kita nggak lihat. Ya coba cek di sebelah sana, gue bilang kayak gitu. Diri itu si Penjol sama Geboy ngecek. Kayak iya bener, kalau ada rombongan lain lumayan nih kata Geboy gitu kan. Ada temen ngobrol. Cuman kapan datangnya ya? Udah daripada penasaran cek dulu kata Geboy. Walaupun agak serem-serem dicek tuh yang ke arah kanan dari Tugu tuh. Kalau dulu kan belum ada Tugunya, Wan. Dicek itu shelternya ada, Wan, tiangnya doang dulu. Ya, tiangnya doang, payungnya udah patah, udah hancur, udah hilang. Oh, ada shelternya. Ada di atas dulu shelter payung, cuman tinggal tiangnya aja sama bulatannya, sama ini rangkanya lah. Kalau atapnya udah hilang. Dicek ke situ sama Geboy, nggak ada orang. Terus ditanya lagi kalau nggak salah nih ya, ini yang teringat hanya ini aja nih pembicaraan nih ya, ada di sekitar puncak nih. Ini lumayan teringat sekitar 20-30% lah kurang lebihnya kayak gitu ya. Kata Geboy, mana Jo, lu nyembuh apa tadi? Nyembuh masakan gua bang. Si Geboy, hidung lu kali itu keselip bumbu Indomie gitu. Si Penjol kayaknya ada takut juga terus ngomong, ya kali bang lah kira-kira kayak gitu ya. Nih omongan kira-kira kayak gitulah. Karena emang nggak ada, dicek belakang juga nggak ada di fak kita, nggak ada orang, nggak ada rombongan. Luncur dulu kali ini keselip bumbu Indomie kali ya. Ya udah akhirnya kita tahu-tahu lagi, kita kecil sambil ngobrol ngopi. Adalah mungkin kurang lebih sekitar setengah jam. Si Penjol udah ngantuk-ngantuk depan api tapi tangannya masih begini gitu kan. Nggak lama kayak gue ngomong, iya nggak, buat sambal goreng gitu kan. Kalau si Penjol kan cuma sambal goreng sama ikan asinnya. Nah Geboy lengkap nih. Ada sambal goreng, ada ikan asin, ada sayur asem, sama ada bau masakan yang lain enak-enak. Ngomong ke gua. Ciri khas Sunda. Pokoknya ciri khas Sunda lah. Serius nih, si Penjol bener. Si Penjol langsung lihat, ya kan bang, bau ikan asin sama sambal goreng. Bukan itu aja, ada sayur asemnya. Wah,
keren juga nih kalau ada yang masak, disuruh kan kali ada yang masak ya, tapi sampai ke sini sih baunya gitu. Wah, gila, keren tuh pendaki. Bawahnya lengkap, pikirannya gitu aja Wan. Kalau gua sih udah makin deg-degan aja. Anjir, makin lengkap nih, ada sayur asem segala, kayak gitu kan. Ada sambal goreng juga kan. Waduh. Udah tuh, Geboy masih Penjol ngobrol-ngobrol dah. Iya Jol, bawa ini ya. Pokoknya saat itu obrolan tuh ceria tetep Wan. Si Geboy sama Penjol kayaknya nggak sadar gitu ya. Masih ngobrolin ya sambil ngirup-ngirup gitu kan. Baunya enak banget Bang ya. Wah bener nih bawa ikan asin besok gitu, malah ngomong kayak gitu kan. Wah bener juga nih nyambel, bisa dikatakan mungkin inspirasi gue besok-besok naik gunung bawa cobek kayu tuh kan. Ya itu gara-gara itu kali gue juga. Kalau gue inget-inget gara-gara itu kali, bener enak banget kan. Bawa sayur asem, sampai gue ngomongin mulu, wah nggak besok kalau naik kita bawa sayur asem nggak, bumbunya malu aja apa, nenek lo aja suruh bikinin, kalau nggak mak gue dah, gue suruh bikin nanti bumbunya kita bawa. Ya terserah lo dah boy. Gue sampai ceritain tuh kan. Gue belum nyiuman, gue gak nyium apa-apa. Terus udah tuh kita sambil ketawa-tawa ambil ngopi, terus gue giniin sih Boy, masa iya Boy, itu kan suruh kan jauh bener di bawah, masa ya baunya sampai ke sini, ya bisa aja nggak bawa angin, iya deh, gue bilang kayak gitu. Gak lama Penjol, aduh Bang gak kuat gue ngantuk katanya, nih mau buat makanan, lapar perut gue. Daripada gua kelaparan gue tidur duluan dah ya. Udah tuh dia pakai dah tuh biasa training sarung ya, terus apa namanya ya, kalau nggak salah ponconya dia buat bivak apa buat alas gitu, dia tinggal pakai sarung sama trash bag tuh udah ketutup kan pakai kupluk sarung tangan. Nggak lama kedengeran suara ngoroknya tuh ngok. Udah tinggal gue berdua Geboy yang paling betah wan depan api, paling betah gue depan api. Sambil ngobrolin tadi sayuran Wan. Si Geboy menurut Geboy masih wangi. Gue ditanya, lu nyium gak? Ya biar suasananya nggak terlalu tegang, gue bilang, ya sih Boy, gue nyium selintas doang. Kagaknya jelas banget kan si Geboy. Entahlah kita ngobrolin apa aja, yang jelas tuh intinya kita ngobrolin sayuran. Sampai satu titik di mana akhirnya kan gue sambil kan Geboy posisinya munggungin kawah ya. Kalau gue kan posisinya ngadepin kawah gitu kan. Kita adep-adepan tuh bikin api unggun. Jadi Geboy munggungin kawah, gue ngeliat ke arah kawah gitu. Itu gue ngeliat Wan di pinggir-pinggiran di depan itu ya. Pokoknya di depan gue itu. Kok kayak ada bintang banyak banget Wan. Tapi posisinya bukan di atas gitu. Posisinya di bawah. Di sejajar sama gunung yang di depan tuh yang kotak gitu tuh. Gunung apa sih namanya? Sama ini kan di sekitaran dinding kawah kok bintang-bintang pada turun ya, pikiran gua kayak gitu. Kalau itu cahaya lampu penduduk nggak mungkin di situ lah, ini mah deket pikiran gua, ini bintang nih, gila deket banget berarti nih posisi bumi sama langit, gua bilang kayak dalam hati gua ya. Sambil gua liatin, gua agak bengong, tiba-tiba gua digebrak masih Geboy. Boy bengong gua tanya, wah astagfirullahaladzim, ngeliat apa dong ya? Kayak bintang Boy, gua bilang kayak gitu, kayak bintang banyak banget nih, rendah-rendah banget. Nah, gantian nih Geboy yang lu yang bener lu, mana ada kata Geboy gitu kan. Serius Boy, lu nggak percaya lu lihat yuk, cuaca cerah Wan, nggak ada bunyi-bunyian ya. Dan saat itu kita walaupun takut tetap tenang gitu ya, soalnya emang gua nggak nyium bau masakan. Geboy waktu itu kalau nggak salah juga udah nggak nyium dia, jadi agak kaget tuh. Akhirnya sama-sama tuh kita bangun, ninggalin api ke bibir kawah Wan, ke yang pinggiran itulah, pinggiran. Kita sambil liatin, tuh Boy banyak banget. Geboy nggak lihat Wan. Mana nge? Itu mah lampu penduduk kali, lu salah lihat. Dalam hati gue, wah Geboy nggak lihat, nggak beres nih. Udah deg tuh Wan, hati gue makin deg. Gue bilang, oh iya Boy, mungkin kali ya gue ngantuk kali ya, salah lihat gue. Ituan kali, lampu-lampu kobat kabit kena angin atau gimana jadi kelihatannya deket, apa namanya, Fata Morgana kali, gue bilang kayak gitu. Udah balik Wan, udah depan api lagi. Kopi habis nih, nyeduh lagi tuh, nyeduh lagi kopi. Emang kita bawanya males banget mengisar dari api Wan, maunya depan api terus, walaupun kantuk-kantuk. Akhirnya bikin kopi lagi tuh, bikin kopi lagi, jadi ngobrol. Nggak lama gua Wan, baru gua bener-bener jelas nih kayak lewat gini nih, sambil goreng, gua agak kaget. Terus gak lama, suara asem. Terus gue ngomong sama dia Boy kan, Boy, gue baru nyium nih Boy, bener, jelas banget wanginya Boy. Masa iya Boy, gue bilang kayak gitu, masa iya Boy.
ah lu nge, serius lu, udah kagak ada baunya kata gue gitu kan. Ini bau banget wangi boy, kan asin, sambal goreng, pokoknya masakan enak dah. Sekarang gantian Geboynya yang diem karena dia udah gak nyium kan. Terus dia ngeliat gua, udah sempet debat sedikit, akhirnya Geboy nyium lagi. Oh iya nggak bener, itu baunya tajam lagi Wan. Sambil kita mainan api ngobrol, terus nggak lama gue lihat lagi ke arah kawan. Itu lampu-lampunya mungkin sebelumnya itu hanya belasan lah ya, atau puluhan. Pas gue lihat lagi benar-benar banyak, sampai kayak ratusan gitu kan. Jadi kayak model kampung gitu kan, ya kayak penduduk padat lah. Gue bilang, wah boy, makin banyak boy. Ini, gue penasaran boy, jangan ya kata kayak begitu kan. Lu ntar ada apa-apa lagi, udah malu bilang kayak gitu. Udah cek dulu gue penasaran. Kita bangun kan, kita cek ke pinggiran kawah itu gue lihat. Lu ngeliat boy? Kagak kayak gue nggak lihat, sumpah. Ada yang nggak beres nih kata dia. Dia baru mulai nyadar tuh. Anjir merinding gue nggak kata si boy. Itu gue lihat cuma lampu-lampu doang man, lampu-lampu doang. Adalah mungkin sekitar 5 menit atau 10 menit ya gue liatin. Banyak dalam hati gue gitu ya. Terus nggak lama, udah ke api lagi kata gue gitu. Udah kita jalan ke api, kita depan api lagi Wan. Yang tadi ya gue nungguin kawah, sekarang duduknya samping-sampingan sama gue. Sama-sama ngadepin ke arah kawah. Nggak lama gue pengen kencing tuh, dia kencing, selesai kencing dia ngomong, iya nggak, banyak banget lampu ya di bawah ya, di atas sini ya. Dia baru ngeliat, gue langsung wah bener nih nggak beres. Lu lihat boy, iya nggak, banyak banget lampu, masakan juga makin santer nih. Begitu gue ngeliat itu lampu masakan santer, terus dari ujung sebelah kanan sana Wan, kedengeran Wan sayup-sayup Wan, suara perempuan ngobrol pakai bahasa Sunda, dijautin sama suara anak kecil atau sama suara perempuan yang lebih tua lah. Jadi dari intonasi suaranya kedengeran tuh ya. Jadi modelnya itu kayak nenek-nenek sama ibu-ibu sama anaknya lah. Itu sayup-sayup Wan kedengeran. Gue sama gue lihat-lihatan tuh, wah bener ini mah kagak beres gitu kan. Tapi anehnya Wan, merindingnya tuh datang pergi, bukan yang merinding terus-terusan gitu kan. Jadi gue sama gue akhirnya, masa iya ya nggak beres nih, masa iya nenek-nenek sama mama di sono sama bocah lagi tengah malam kayak gini, siapa orang pendaki aja kagak ada gitu kan. Lagi ngomong kayak gitu, yang tadinya kayak ada ratusan lampu-lampu itu kan tinggal sedikit lagi Wan, paling tinggal ya mungkin kalau dihitung-hitung ada 20-an kali Wan ya. Terus ada bangunannya Wan, dia posisinya itu di atas bukan di dasar kawah, jadi di tengah-tengah gitu. Nggak ngambang, jadi kayak ada daratan di situ, kayak ada daratan di tengah-tengah. Waktu itu kita belum ngeh lah ya, cuman posisinya agak tinggi. Baru nih gue bilang, boy, kok kayak ada rumah panggungnya boy ya, model kayak bukan rumah panggung, kayak model aula gitu Wan, cuma lebar. Nah di situ ada tungguan, ada tunggu-tunggu, kelihatan apinya Wan. Ada mungkin lah 10 atau 20 gentong lah, gentong-gentong dari kayak tanah liat gitu kan. Cuman di situ ada yang buat ngerebus, ada yang buat goreng Wan, taruh kata, ada yang tergantung ukurannya. Itu kelihatan Wan, masing-masing tunggu itu ditungguin oleh 2 orang nenek-nenek, 1 perempuan setengah baya lah gitu kan. Itu gue ngeliat. Cuman anehnya saat itu kita kayak kehipnotis Wan. Nggak nyadar gitu bilang, uset boy, kayak dapur boy ya. Iya nge, kayak dapur ya. Waktu itu nggak nyadar, cuman iya, masakannya enak-enak banget lagi nih, kecium dari sini gitu kan. Iya boy, bener. Kita liatin, ada lah Wan, sampai setengah jam itu begitu ada angin, dingin. Balik lagi ke api baru, wah boy, masa iya boy gitu kan. Iya boy, masa iya boy, itu kan jurang boy. Itu kan tadi kita lihat kayaknya agak ke atas. Oh iya juga ya. Udah baru kan merinding semua tuh. Suara perempuannya makin jelas Wan. Suara perempuannya makin jelas itu dari dalam kawah. Suara ibu-ibu ngobrol lah sama nenek-nenek, anak kecil ngobrol tuh makin jelas. Udah gua pakai boy langsung margin set tuh. Batu kita tumpuk-tumpuk di pinggiran api ya kan. Terus kita matiin. Kita kubur dulu sementara pakai ini kan, karena anginnya udah mulai gede kan, kita kubur dulu pakai pasir-pasir puncak tuh. Langsung tutup tuan pintu depannya, pintu depannya tutup, pakai training, pakai sarung, pakai trash bag, tiduran Wan. Ceritanya mau tidur Wan.
Tapi buru-buru bisa tidur Wan. Begitu udah ketutup, ya lagi merem-merem gini berusaha untuk tidur. Kan kita udah baca-bacaan tuh, gue sama Geboy ya. Geboy kedengeran lah suara gitu lah. Gue juga kedengeran. Gak lama di samping kita nih Wan, yang jalur puncak tuh. Itu kedengeran rame banget Wan, orang langkah tuh banyak gitu. Mereka turun ke arah Surakencana. Jadi dari samping tenda, dari samping bivak terus ke depan kita kan kedengeran itu sambil ada suara orang ngobrol Wan. Suaranya perempuan semua, nggak ada suara laki-laki. Bener-bener suara perempuan semua. Itu gue diam aja kan, nggak lama kayak gue nyelek-nyelek, lu denger nggak? Wah, anjir bukan denger lagi gue bilang kayak gitu. Udah gue berdua sama gue tegang, nggak lama Babe bewok sama Pencul gue bangun. Kalau nggak salah Babe yang ngomong gini, lu apa di luar ramai banget nge, ada ini ya rombongan baru naik ya. Gua apa gue akhirnya buka nih, apa slayer kita buka, kata gue apa sih kata dia, diam dengerin. Penjol sama gue ngomong, ramai banget di luar nge. Baru gua kan ada ini ya rombongan lagi lewat, ini dengerin dulu. Ada lah sekitar setengah jam, itu baru hilang Wan suaranya. Suara orang langkahnya hilang, terus di arah Surken tuh kayak rame lawan. Itu baru tuh kedengeran suara laki-laki ya dari arah Surken tapi terus bawa masakannya juga hilang Wan. Baru tuh berani kita buka pintu bivak tuh Wan, yang cuma seadanya tuh kita buka, kita lihat tuh kan kosong. Loh iya suara apa tadi? Suara apa? Tapi juga tempatnya gitu kan. Udah tutup lagi. Nggak lama pengen kencing. Ya udah, bareng-bareng semua keluar gitu. Bareng-bareng semua Wan keluar kencing. Itu langit cerah Wan. Bagus banget. Habis kencing, kita masuk lagi ke dalam. Udah tidur lah, usahain tidur gue bilang kayak gitu. Itu nggak lama kedengeran lah. Apa namanya? Suara dari angin dari Gunung Gemuruh tuh kenceng Wan suaranya. Kayak ada angin gede lah. Tapi di puncak Gunung Gede tetap anginnya biasa aja. Walaupun kenceng tapi nggak seperti kedengeran kayak dari Gunung Gemuruh. Nggak ribut ya suaranya. Nggak ribut suaranya. Entahlah, yang jelas waktu itu gue bisa tidur tuh. Bangun-bangun udah agak siang. Mungkin ya sekitar jam 8-an itu udah ada si Geboy, dia udah bangun udah bikin api tuh. Geboy, Penjol, Bewok. Yang tidur tuh gue sama si Babe masih tidur. Paling terakhir lah, nggak lama gue dibangunin sama Geboy, bangun udah siang lah gitu kan. Bangun lihat pemandangan, wah langit cerah, itu bagus banget Gunung Gede. Dulu masih ada Edelweiss apa namanya bonsai di puncak Gunung Gede, itu cakep banget. Sayangnya kita nggak bawa foto ya, zaman dulu tuh nggak penting sih foto, yang paling penting memang kita berangkat nyesel juga. Nggak kayak sekarang ya, mau ribuan foto juga ada gitu kan. Handphone dulu buru-buru handphone, kepikiran handphone aja belum ada Wan. Ini pikiran jalan naik. Iya. Maksudnya kepikiran ada alat komunikasi seperti itu tuh belum nyampe otak kita juga dulu. Jadi ya udahlah kita nikmatin pagi-pagi itu kita ngobrol tuh, nanya semuanya ternyata nyium tuh bawa masakan. Dan semuanya juga dengar suara orang langkah. Tetapi yang lihat penampakan kayak model dapur, tunggu, terus cewek model kayak nenek-nenek cuma gue sama Geboy. Dan waktu itu gue nggak buka sama Geboy. Oh ya udah, untung sih nggak apa-apa gue bilang gitu. Udahlah, kita ntar turun lewat ini aja, lewat Simpang Maleber gue bilang kayak gitu, biar aman. Terus kita langsung bablas. Udah jangan sampai kena malam lah, habis makan. Kalau nggak usah makan Boy, ntar makannya di barat aja. Oh ya udah, packing tuh kita rapi-rapi. Barang-barang yang udah kita keluarin kita masukin lagi. Bivak kita bongkar, api kita pastikan mati, terus kita turun Wan. Sepanjang perjalanan turun tuh seingat gue nggak ada apa-apa. Aman-aman aja Wan. Biasa sampailah kita ke alun-alun barat. Langsung kita ke pinggiran kalinya tuh Wan. Di situ kita langsung masak tuh sisa logistik yang ada. Kalau roti emang masih ditahan tuh satu-satu buat ntar turun kan. Sisa Indomie, sisa mie instan kita keluarin semua. Sayuran dari kebun paman juga kita kupas-kupasin semua, kita campurin. Makan tuh Wan sampai kenyang Wan. Makan kenyang, terus bikin teh manis sama kopi gue lupa. Selesai itu ya mungkin kalau di jam-jam 10-an ya kurang lebihnya ya. Selesai ngerokok
kita beres-beres tuan, bersihin dulu, hitam pada pancinya, pada kena minyak tanah ya kan, bersihin sebisanya, terus diplastikin wan, plastikin, diikat, baru masukin ke tasnya. Geboy apa tas gue lupa lah, pokoknya intinya bagian yang keling-keling tuh gua kalau nggak Geboy. Dan naik wan jalan. Begitu kita mau meninggalkan alun-alun barat mau ke timur, baru berapa langkah, mungkin 20 langkah itu kabut wan. Langsung kabutnya pelan sih, pelan, tapi full wan ketutup kabut. Oh, nggak kelihatan apa-apa tuh ya. Jarak pandang kayak kemarin lah 10 meteran kayak gitu. Cuman gunung gemuruh nggak kelihatan, gunung gede nggak kelihatan, cuman kelihatan 10 meter aja kiri kanan tuh. Ya tapi kita biasa wan, waktu itu nggak kepikiran apa-apa. Terus jalan sambil apa ngobrol-ngobrol, ngerokok, nggak kepikiran aneh-aneh. Nah menjelang tengah-tengah sur kan nih wan, baru wan bawa masakan nyanter lagi, kaget nih lirik-lirikan kita kan. Lah iya nih, bawa masakan lagi nih kata Geboy. Terus si Babe juga, iya nih bawa sambal goreng ya si Babe gitu kan. Si Bewok sama Penjol sama, iya bawa ini masakan ya, siapa yang masak ya? Udahlah, nggak usah dipikirin. Kata Geboy gitu, udah nggak usah dipikirin, udah cukup jalan-jalan. Kita jalan tuh wan, terus sepanjang jalan nanti sampai menjelang alun-alun timur itu baru hilang wan, bawa masakannya. Dan kabut itu masih ada tuh wan, di tengah-tengah tuh nutup. Kita sambil ngeliatin ke arah kabut, ada sedikit dek tapi gue nggak tahu apalah, udahlah biarin aja. Kita istirahat lagi di timur, biasa tuh bikin racikan Nutrijos untuk 5 orang, berarti 2 botol kita bikin, minum, udah langsung cabut. Sepanjang perjalanan turun dari timur menuju ke Simpang Maleber itu nggak ada apa-apa wan, alhamdulillah. Shelter Simpang Maleber tuh aman. Nah begitu kita lagi istirahat di shelter Simpang Maleber kedengeran tuh suara orang rame, nggak tahu pendaki wan. Pendaki beneran, alhamdulillah pas kita turun baru ketemu pendaki. Karena kita mau turun lewat Maleber, jadi kita tunggu dulu nih. Dan alhamdulillahnya mereka nggak mampir wan, cuman sampai gitu kan istirahat sebentar terus bang lanjut ya bang ke Surken. Itu ada sekitar 10 orang ya, kurang lebih ya 10 orang ya. Bang lanjut Surken, bang lanjut Surken. Alhamdulillah. Oh iya, gue nggak tahu anak mana waktu itu. Mereka udah habis, baru tuh kita langsung masuk ke jalur Simpang Maleber. Wah terus panjang perjalanan turun itu. Ya saat itu kan siang-siang aja Maleber edan gitu ya. Itu kalau suara orang ngobrol sepanjang jalan kita dengar wan. Tapi ya cuman suara tok. Yang jelas udah bukan orang dah, udah kagak mungkin dah. Udah dipastikan itu bukan orang. Yang paling depan itu Geboy, paling belakang Geboy, depan gua. Jalan sepanjang perjalanan itu gua pikir gua doang yang dengar suara ngobrol. Begitu sampai hutan Rasa Mala, gua tanya, lu pada dengar suara orang ngobrol nggak? Iya bang, sepanjang jalan ramai banget katanya di gunung. Iya, bukan kayak gitu kan. Udah jangan lama-lama di sini. Itu sampai ke hutan Rasa Mala itu sekitar jam 3-an, wan. Cepet soalnya kita turun sekitar jam 3-an. Jalan lagi, tembus ke ladang kan, tembus ladang, sikat lagi sampai ke ini, ke pinggiran kebun teh. Nah dulu sebelah kiri ada warung Umi. Nah dia tuh dulu dagang wan. Ada cireng, ada bala-bala, pokoknya dagang lah, ada mie instan segala macem. Kebetulan Babe sama si Geboy bawa duit banyak, jadi kita mampir dulu ke warung itu ngeteh wan, ngeteh. Sambil ngeteh tuh kita ngobrol-ngobrol, nanya lah gue ceritanya nih masih Umi. Nah Umi waktu itu kalau nggak salah nggak ngerti dia wan. Waduh Umi mah nggak paham, cuman kalau dengar-dengar cerita gitu mah sering. Entar nih suami Umi nih agak paham dia gitu. Nggak lama laginya datang wan, kita ceritain. Wah itu mah biasa Jang, di puncak Gunung Gede mah bawa masakan, itu kan dapur katanya. Jadi emang kalau orang sini mah itu mah emang dicari Jang, kalau sampai kita dikasih makanan ambil aja, yang penting baca Al-Fatihah. Itu mah kenyang Jang, bener makanan itu, bukan yang aneh-aneh, bener makanan. Emang kan di atas ada itu, ada kerajaannya yang Haji Surakencana, dan itu kan Gunung Gemuruh istananya. Taman apa namanya alun-alun Surakencana itu kan tamannya, tempat berkumpul prajurit. Sedangkan puncak Gunung Gede sama kawannya itu dapurnya Jang. Makanya kalau di puncak itu sering kecium bau masakan mah biasa. Ya syukur-syukur kalau dikasih mah ambil aja Jang. Lah itu mau beruntung banget tuh. Ujang ada yang dikasih nggak ada pak, cuma nyimbaunya doang gitu. Terus merinding nggak? Ya merinding mah merinding, cuman kita nggak ketakutan gitu ya. Takut mah ada, tapi kita nggak ketakutan. Ah itu mah nggak apa-apa, malah bagus katanya. Udah ngobrol-ngobrol doang.
Adalah mungkin sejam ya kurang lebih, kita bayar udah jam 4 tuh. Ini perjalanan normal kan ada beberapa kasus di mana gue di kebun teh ini sampai berjam-jam, tapi pada saat itu enggak Wan. Normal. Jadi dari kebun teh sampai ke kampung tuh ya ke pabriknya, ke pintu gerbang itu cuma sekitar 20 menitan, nggak nyampe nih 15 menit. Terus turun lagi ke bawah sampai ke kampung itu cuma sekitar setengah jaman Wan. Sedangkan sebelum-sebelumnya atau malah agak kesinian gue masih ngalamin tuh Wan. Di situ lama banget. Ya itulah ya. Boleh percaya boleh enggak Wan, tapi itulah yang gue rasakan ya. Jadi buat teman-teman, kalau lu naik gunung ya lu gak usah takut lah dengar cerita-cerita setan, cerita-cerita goib, karena nggak ada sejarahnya yang namanya pendaki takut sama setan. Setan yang mengerikan tuh bukan di situ, tapi di hati dan pikiran kita. Pengalaman orang beda-beda, ada yang merasakan, ada yang enggak gitu kan. Kebetulan nih gue bagiannya banyak yang aneh-anehnya. Ya syukur alhamdulillah gue jadi kaya akan cerita. Buat yang nggak ngalamin ya syukur juga alhamdulillah. Karena apa? Karena bukan bagiannya kemungkinan besar Wan. Ya, singkat kata kita sampai ke jalan aspal tuh udah sekitar udah mau maghrib lah ya Wan ya. Kita nunggu itu nggak terlalu lama, dapat tuh bus bukan Colt. Kita nggak mau tuh naik elep Wan, mahal soalnya hitungannya dia. Saat itu kalau nggak salah udah 1.000 perak. Ongkosnya mahal buat kita. Kalau naik bis kan cuma gope, hitungannya pelajar. Nggak lama nunggu tuh untung banget kita dapat bis yang ke Bogor. Begitu bisnya datang gue langsung molor Wan. Di dalam bis bangun-bangun udah di Baranang Siang dibangunin sama si Geboy, karena gue duduk sama-sama sama Geboy. Baranang Siang kita jalan kaki tuh Wan sampai ke stasiun Bogor. Terus kita ngobrol-ngobrol lagi masalah yang kita temuin di puncak. Ya udah anak-anak Depok tuh kayak Geboy, Babe, dia turun di Sadela, sedangkan gue Penjol sama Beok lanjut lagi ke stasiun UP. Sampai stasiun UP ya udah jalan Wan ke rumah masing-masing. Itulah Wan, sekelumit kisah atau sedikit kisah yang terjadi atau yang gue alami bersama sobat gue Geboy, Babe, Penjol, sama Bewok di sekitar tahun 95-96. Sebenarnya kisah gue di gede itu banyak. Ya tunggu aja ya sampai gue bisa inget semua. Ya karena seiring dengan berjalannya waktu, ntar ketemu aja tuh, ingat aja tuh Wan. Nah itu Wan. Nah itu dia tadi sekelumit cerita atau sekilas cerita yang sudah diceritakan oleh guru saya bersama teman-temannya. Oh ya, ini Ridwan mau tanya nih So. Waktu pas di puncak itu kepikiran gak sih kalau yang bau masakan itu dari asal dapur, bahwa di situ dulunya ada kerajaan, apa suhu ngelihat prajurit atau pusaka-pusaka pas di puncak atau pas perjalanan naik turunnya itu? Enggak Wan, enggak kepikiran lah gua kalau di itu ternyata menurut pandangan spiritual ya, bahwa di situ dikatakan dapur dari kerajaan jin yang Haji Surakencana. Dan gue juga waktu itu belum tahu Wan, ya sering dengar cerita tentang yang Haji Surakencana. Cuman waktu itu gue pikir bukan kerajaan Wan, memang penunggu di situ, tokoh gitu, hanya perseorangan, tidak membangun sebuah kerajaan ya. Jadi apa namanya, gue nggak kepikiran pada saat itu bahwa di situ ada dapur kerajaan. Gue bener-bener nggak pikiran. Terus gue juga nggak menemukan penampakan-penampakan seperti prajurit kerajaan ataupun orang-orang yang berpakaian kerajaan. Sebelumnya gue pernah ngalamin, tapi kan gue hanya ketemu dengan yang Haji Surakencana aja, sama seorang wanita cantik dengan kereta kencana itu. Selebihnya nggak pernah Wan, kayak yang mewakili sebuah kerajaan itu, gambaran sebuah kerajaan itu sama sekali nggak pernah. Apalagi sampai pusaka-pusaka itu nggak pernah juga. Selama gua ya entah 100 kali, entah 200 kali ya gua naik gunung dia itu, gua nggak pernah Wan. Dan gua nggak ngeh. Gua tahu-taunya ya setelah era 2000-an aja baru mulai paham itu, karena banyak kejadian-kejadian yang akhirnya mendukung lah asumsi gua itu. Soalnya kan kejadian-kejadian ini nggak bisa dibuktikan dengan ini ya, dengan logika, tidak bisa disajikan gambarnya, tidak bisa disajikan bukti-bukti fotonya gitu kan, hanya bisa disajikan lewat cerita. Karena salah satu bukti untuk percaya adalah melihat. Ya. Itulah bukti yang bisa dimiliki atau yang hanya dimiliki oleh para pelakunya.
atau orang-orang yang mengalaminya. Apa? Melihat adalah salah satu bukti bagi kita yang mengalami peristiwa-peristiwa gaib. Hanya itu aja, Wan. Selebihnya kita nggak bisa membuktikan sama sekali. Jadi untuk kisah ini ya kembali kepada teman-teman, mau percaya mau enggak ya kembali kepada pribadi masing-masing. Ya, ada lagi nih, Sob. Pesan atau apa ya? Mungkin pesan ya buat pendaki zaman sekarang yang belum punya alat-alat yang belum memadai. Mungkin kadang udah mudah buat beli ini, beli itu, alat-alatnya sekarang udah mudah didapatkan, tapi belum semua orang bisa membeli alat-alat tersebut. Nah, pesan dari Suhu buat mereka yang minim peralatan, yang belum mampu membeli tapi ingin atau ada niatan untuk mendaki tapi masih kehalang oleh peralatan tersebut. Jadi untuk mengakali, ya, menyiasati minimnya peralatan, kita harus kreatif. Ya, kita harus menggunakan akal pikir kita sesuai dengan keperluan. Ya, misalnya tenda kan bisa diganti sama terpal. Kalau misalnya mahal beli tenda bisa beli plastiknya aja, gitu kan? Karena nanti dari plastik itu kita bisa bikin bivak A. Ya. Dan bivak A itu kalau bikinnya bagus, lu kan pernah tahu kan, itu nyaman, ada pintunya, bisa jadi pintu depan belakang. Ya. Jadi selain mengakali peralatan equipment itu, misalnya tenda kita ganti dengan plastik, kita juga harus punya keterampilan, Wan. Jangan sampai nggak punya keterampilan, itu dari segi tenda. Terus matras sama, Wan. Ya, kita juga bisa gunakan terpal. Ya, supaya empuk. Sebelum kita gelar terpal, bawahnya kita kasih daun-daunan dulu yang banyak. Ya, harus kreatif tuh. Jadilah kasur daun. Setelah kasur daunnya jadi, baru kita taruh terpal kita tuh, atau plastik ya, atau ponco lah segala macam untuk alas. Itu apa, nanti dia nggak terlalu berembun warna di tanah. Karena apa? Embunnya ke daun dan empuk juga. Adapun ada air yang ngalir, dia ngalirnya di daun, tidak ke terpal kita, jadi sedikit hangat. Jadi harus menggunakan otak kita. Terus kalau nggak ada kompor ya kan ada spiritus, ya tinggal potong kaleng, bikin dudukan kompor, tuang spiritusnya ke kaleng, sundut. Cuma hati-hati ya, jangan sampai nggak dicek tuh apinya masih ada apa enggak. Kalau mau ditambahin, kalau masih ada apinya bisa nyamber, Wan, dileduk. Iya dong. Peralatan yang ada di sekitar kita aja, ya bisa. Misalnya nggak punya SB ya, sarung lah, sarung bag dibanyakin. Terus jangan lupa untuk pelapis sarung itu harus ada trash bag. Jadi sarung dulu ya, training nih ya, training, kaos kaki 3 biji ya, sweater, baru kan kita masukin sarung doang. Sarung 3, terakhirnya trash bag ya. Untuk atas ya jaket, jangan satu lah, kalau bisa 1 jaket yang kain, 1 lagi jaket yang parasit, double, terus sarung tangan. Kalau nggak ada sarung tangannya kaos kaki, terus kupluk untuk nutupin kuping. Ya kalau nggak ada kupluk, pakai bag juga boleh, tapi jangan 1. Intinya buat teman-teman jangan pada semangat ya, karena banyak jalan menuju Roma. Dalam artian selama teman-teman punya ilmunya, selama teman-teman menggunakan akal pikir sesuai dengan keperluan dan penempatan dengan situasi yang kita butuhkan, situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, itu biasanya selalu ada aja jalan keluarnya. Dan jangan takut sama omongan orang, karena kenyamanan itu ada di hati. Dan kemampuan kita di dalam mengantisipasi segala hal yang bisa terjadi, baik itu dari internal maupun dari eksternal. Karena itulah para pendaki yang minim alat harus memperkaya dengan ilmu dan keterampilan, juga apa tadi, kreativitas kita selama kita ada di lapangan. Insya Allah itu semua akan berjalan dengan baik. Untuk mengatasi rasa dingin selain dari luar, juga dari dalam, dari makanan. Usahakan makanannya jangan minim. Alat boleh minim, tapi kalau makanan wajib melimpah. Kalau perlu banjir. Supaya apa? Supaya perut kenyang terus. Kira-kira gitu. Nah itu dia ya, trik atau tips dari guru saya buat teman-teman yang punya niat mendaki tapi terhalang oleh
satu alat, mungkin alat mudah didapatkan tapi kendala dana, iya. Nah itu dia, teman-teman bisa mempelajarinya lewat orang-orang yang sudah bergelut di dunia pendakian, mungkin dari orang-orang yang udah mendaki pada tahun 90-an, tahun 2000-an, atau dari apa sih, instruktur ya, instruktur, pelatih atau pencinta alam. Bisa juga belajar dari TNI kalau mau gitu. Wah, itu safety banget ya. Iya. Banyak sekali kalau kita ingin mempelajari ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir masalah alat. Yang penting kreativitas kita ditinggikan, ilmu kita diperdalam lagi tentang masalah pegunungan buat yang ingin mendaki gunung. Mendaki itu menyenangkan, Wan. Jadi yang ditakuti jangan setan, tapi yang harus kita takuti adalah kesombongan kita sendiri. Nah, betul. Nah, saya Ridwan pamit undur diri. Gua Arya Sena undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa follow TikTok guru saya, Arya Sena Cerita Pendakian.